Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda Bella Rahmawati, NPM 20010700011, Prodi Tadris IPSA, MK Tauhid dan Ilmu Kalam. Di sini saya menjelaskan dua materi tentang Ahlul Sunnah wal Jamaah dan pemikiran kalam Syiah, guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah Ahlul Sunnah wal Jamaah. Jadi, apa sih pengertian Ahlul Sunnah wal Jamaah? Definisi aswaja. Aswaja merupakan sebuah singkatan yang memiliki kepanjangan Ahlul Sunnah wal Jamaah. Kepanjangan tersebut merupakan frase dari kata-kata bahasa Arab yaitu ahlu, sunnah, jamaah. Kata ahlul diartikan sebagai keluarga, komunitas, atau pengikut. Kata al-sunnah diartikan sebagai jalan atau karakter, sedangkan kata al-jamaah diartikan sebagai perkumpulan atau kelompok golongan. Arti sunnah secara istilah adalah segala sesuatu yang diajarkan Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, tindakan maupun ketetapan. Sedangkan al-jamaah bermakna sesuatu yang telah disepakati komunitas sahabat Nabi pada masa Rasulullah SAW dan pada era pemerintahan Khulafaah al-Rasyid, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dengan demikian, Ahlul Sunnah wal Jamaah adalah komunitas orang-orang yang selalu berpedoman kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dan jalan para sahabat beliau, baik dilihat dari aspek kaidah, agama, amal-amal, lahiriah, atau akhlak hati. B. Sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengenai awal mula munculnya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah beberapa pendapat para ahli. Beberapa pendapat tersebut ialah sebagai berikut. Salah satunya ada yang mengatakan bahwa istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah telah lahir sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau sendiri yang melahirkan melalui sejumlah hadis yang diucapkan, yakni hadis riwayat Abu Daud dan hadis riwayat Tirmizi. Adapun mengenai absahan hadis tersebut telah pula kita jelaskan, yaitu kandipun pada dasarnya hadis itu daif dalam kurung lemah misalnya. Namun karena banyak riwayatnya maka satu sunnah satu sama lainnya saling menguatkan. Dengan demikian status hadis-hadis tersebut berupa menjadi kuat. C. Aliran-aliran dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, aliran Salafiyah tradisional. Aliran Salafiyah tradisional adalah bagian dari Ahlul Sunnah yang mana lebih menonjol ke Ahlus Sunnahannya daripada khalaf moderat. Asy'ariyah. Aliran Salafiyah sesuai dengan maknanya tradisional senantiasa mempertahankan konsepsi akidah Islamiyah yang orisinal tradisional dengan penuh konsekuen sesuai doktrin akidah pada masa Nabi dan masa sahabat serta tabi'in. Yang kedua, aliran khalaf atau konversional. Telah dijelaskan pada bagian yang lalu bahwa aliran khalaf konversional ada dua macam. Pertama, aliran yang amat berlebihan dalam mengultuskan akal. Menurut pengikut aliran itu, tanpa wahyu pun manusia mampu mengenal Al-Khaliq dan mampu pula membuat syariat dengan bantuan akal sendiri. Aliran ini dikenal dengan Mu'tazilah, superrasionalisme, sebagaimana yang diketerangkan di depan. Kedua, aliran yang menempatkan akal sebagai mitra wahyu. Akal dan wahyu saling mendukung kecuali dalam beberapa kasus tertentu. Dalam hal tertentu akal tidak cukup mampu memahami wahyu karena keterbatasannya. Aliran itu lebih dikenal dengan Asy'ariyah atau skolastisme atau juga disebut rasionalisme moderat. Dan D. Doktrin-doktrin Ahlul Sunnah wal Jamaah. Dalam sejarah perkembangannya, Ahlul Sunnah wal Jamaah selalu dinamis dalam menjawab perkembangan zaman, tetapi tetap memegang prinsip dalam mengamalkan ajarannya. Di antara prinsip Ahlul Sunnah wal Jamaah di dalam sejarah perkembangan di berbagai aspek kehidupan meliputi akidah, pengambilan hukum syariah, tasawuf atau akhlak, dan bidang sosial politik. Setelah itu karakteristik Ahlul Sunnah wal Jamaah. Ada 5 istilah utama yang diambil dari Al-Quran dan hadis dalam menggambarkan karakteristik Ahlul Sunnah wal Jamaah sebagai landasan dalam bermasyarakat atau sering disebut dengan konsep Mabadiyu Khairul Umat, yakni sebuah gerakan untuk mengembangkan identitas dan karakteristik anggota Nahdlatul Ulama dengan pengaturan nilai-nilai mulia dari konsep keagamaan Nahdlatul Ulama, antara lain yang pertama adalah at-tasawwuf.
Tasawuf berarti pertengkaran, maksudnya menempatkan diri antara dua kutub dalam berbagai masalah dan keadaan untuk mencapai kebenaran serta menghindari keterlanjuran ke kiri atau ke kanan secara berlebihan. Selanjutnya kedua, al-i'tidal. I'tidal berarti tegak lurus, tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. I'tidal juga berarti berlaku adil, tidak berpihak kecuali pada yang benar dan yang harus dibela. Yang ketiga, at-tasamuh. Tasamuh berarti sikap toleran pada pihak lain, lapang dada, mengerti dan menghargai sikap pendirian dan kepentingan pihak lain tanpa mengorbankan pendirian dan harga diri. Bersedia berbeda pendapat, baik dalam masalah keagamaan maupun masalah kebangsaan, bermasyarakatan, dan kebudayaan. Yang keempat, at-tawazun. Tawazun berarti keseimbangan, tidak berat sebelah, tidak berkelebihan, sesuatu unsur atau kekurangan unsur lain. Selanjutnya, nomor 5, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar artinya menyeru dan mendorong berbuat baik yang bermanfaat bagi kehidupan duniawi maupun ukhrawi, serta mencegah dan menghilangkan segala hal yang dapat merugikan, merusak, merendahkan, dan atau menjerumuskan nilai-nilai moral, keagamaan, dan kemanusiaan. Penjelasan yang kedua, pemikiran kalam Syiah. Pertama, pengertian Syiah. Syiah berasal dari bahasa Arab, bahasa Persia. Ialah salah satu aliran atau mazhab dalam Islam. Syiah menolak kepemimpinan dari 3 khalifah Sunni pertama, seperti juga Sunni menolak imam dari Imam Syiah. Syiah adalah bentuk pendek dari kalimat bersejarah Syiah Ali. Artinya pengikut Ali yang berkenan tentang Quran surat Al-Bayyinah ayat Khairul Bayyinah. Saat turunnya ayat itu, Nabi SAW bersabda, "Wahai Ali, kamu dan pengikutmu adalah orang-orang yang beruntung. Ya Ali, anta wasyituka humul faizun." Syiah menurut etimologi bahasa Arab bermakna pembela dan pengikut seseorang. Selain itu juga bermakna setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Adapun menurut terminologi syariat bermakna mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sangat utama di antara para sahabat dan lebih berhak untuk memegang tumpuk kepemimpinan kaum muslimin. Demikian pula anak cucunya sepeninggal beliau. Syiah dalam bersejarahnya mengalami beberapa pergeseran. Seiring dengan bergulirnya waktu, Syiah mengalami perpecahan sebagaimana Sunni juga mengalami perpecahan mazhab. Muslim Syiah percaya bahwa keluarga Muhammad, yaitu para imam Syiah, adalah sumber pengetahuan terbaik tentang Quran dan Islam, guru terbaik tentang Islam setelah Nabi Muhammad SAW, dan pembawa serta penjaga terpercaya dari tradisi sunnah. Kedua, sejarah munculnya Syiah. Mengenai kemunculan Syiah dalam sejarah terdapat perbedaan di kalangan ahli. Menurut Abu Zahra, Syiah mulai muncul pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Adapun menurut Wath, Syiah baru benar-benar muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Dalam peperangan ini, sebagai respon atas penerimaan Ali terhadap arbitrase yang ditawarkan Muawiyah, pasukan Ali diceritakan terpecah menjadi 2. Satu kelompok mendukung sikap Ali dalam kurungnya Syiah dan kelompok mendak sikap Ali Khawarij. Yang ketiga, pokok-pokok ajaran Syiah. Kaum Syiah memiliki 5 pokok pikiran utama yang harus dianut oleh para pengikutnya, di antara lain yaitu at-tauhid, ad-adil, an-nubuwah, al-imamah, dan al-mat. Pertanyaan yang saya buat adalah, yang pertama, bagaimana pendapat penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Al-Quran dan akal? Jawabannya adalah, Al-Quran adalah sebuah kitab yang berisi petunjuk dari suri tauladan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Akal adalah suatu yang diciptakan hanya pada manusia, yang membuat manusia bisa berpikir antara yang baik dan yang buruk. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pembentukan aliran Syiah?
Jawabannya adalah Syiah mulai muncul setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, masa-masa awal kekhalifahan Utsman yaitu pada masa tahun-tahun awal jabatannya. Umat Islam bersatu, tidak ada perselisihan. Kemudian pada akhir kekhalifahan Utsman terjadilah berbagai peristiwa yang mengakibatkan timbulnya perpecahan. Muncullah kelompok pembuat fitnah dan kezoliman. Mereka membunuh Utsman sehingga setelah itu umat Islam pun berpecah belah. Sekian penjelasan presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.